Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kondisi kalian saat ini? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat, meskipun kita masih menjalani masa pandemi. Oke, kali ini saya akan menyampaikan materi bimbingan konseling kelas 8 untuk semester 2 ini tentang perilaku adaptif di masa pandemi. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian perilaku adaptif. Perilaku adaptif adalah tingkat kemampuan atau keefektifan seseorang dalam memenuhi standar kemandirian pribadi dan tanggung jawab sosial yang diharapkan untuk usia dan budaya kelompoknya. Nah, berikut ini adalah beberapa konsep perilaku adaptif. Yaitu yang pertama, kemampuan seseorang untuk mengatasi secara efektif terhadap keadaan-keadaan yang tengah terjadi dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua, merupakan kemampuan seseorang untuk dapat melakukan kebebasan pribadi atau personal independence dan kemampuan beradaptasi secara pribadi atau personal adaptation. Selanjutnya, perilaku adaptif merupakan kemampuan untuk melakukan fungsi otonomi, tanggung jawab sosial, kemampuan penyesuaian terhadap orang-orang. Selanjutnya, perilaku adaptif merupakan bentuk kemampuan seseorang yang berkaitan dengan fungsi kemandirian untuk mencapai keberhasilan melaksanakan tugas sesuai dengan usia dan harapan masyarakat sekitar, seperti membersihkan diri, menggunakan toilet, makan, berpakaian, bepergian, dan sebagainya, dan tanggung jawab pribadi, serta mampu memantau perilaku pribadinya dan dapat menerima semua risiko atau tanggung jawab atas pengambilan suatu keputusan, tercermin dalam pembuatan keputusan dan pemilihan tingkah laku. Kemudian tanggung jawab sosial seperti menerima tanggung jawab sebagai anggota kelompok atau masyarakat dan melaksanakan tingkah laku yang sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Kemudian penyesuaian sosial terhadap lingkungan, perkembangan emosional, kemandirian ekonomi, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam perilaku adaptif, ada dua hal pokok yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, personal living skill. Ini menyangkut keterampilan menolong diri, seperti makan, berpakaian, kemudian toilet training. Dan juga keterampilan sensor motorik, seperti memelihara barang milik pribadi. Kemudian yang kedua, social living skill. Ini menyangkut keterampilan sosial, seperti keterampilan menilai lingkungan secara tepat, berhubungan dengan tata krama, kemudian menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki dalam kehidupan sehari-hari, seperti memahami arah untuk bepergian, menggunakan uang, dan keterampilan menyesuaikan diri dengan lingkungan terdekat. Selanjutnya mari kita lihat tentang area spesifikasi perilaku adaptif. Di sini ada beberapa area spesifikasi perilaku adaptif, di antaranya yang pertama, kemampuan menolong diri dan kemampuan dalam melihat penampilan diri. Yang kedua adalah perkembangan fisik seperti keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Yang ketiga yaitu komunikasi yang terdiri dari bahasa reseptif dan ekspresif. Yang keempat, keterampilan personal dan sosial, seperti keterampilan bermain, berinteraksi, partisipasi dalam kelompok, dan lain sebagainya. Yang kelima, keberfungsian atau fungsi kognitif, itu terdiri dari pra-akademik, yaitu mengenal warna, bentuk, kemudian membaca, menulis, fungsi angka, waktu, uang, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu merawat kesehatan dan kesejahteraan personal. Yang ketujuh, kecakapan konsumen. Yang kedelapan adalah keterampilan domestik seperti merawat pakaian, keterampilan memasak, dan membersihkan rumah.
Selanjutnya, orientasi kemasyarakatan. Di antaranya adalah keterampilan bepergian dan menggunakan telepon. Yang terakhir, keterampilan vokasional, yaitu keselamatan kerja, kebiasaan, dan sikap kerja. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana adaptasi behavioral di masa pandemi. Di tengah keresahan dan keadaan yang memaksa untuk terus berjalan, maka meningkatkan perilaku adaptif menjadi jalan efektif untuk menghadapi pandemi. Wacana bahwa pada gilirannya nyawa kita ada di tangan kita sendiri adalah nyata. Charles Darwin dalam karyanya On the Origin of the Species yang mengungkapkan bagaimana alam menyeleksi makhluk yang tidak adaptif terlepas berbagai kritik dan bantahan terhadap evolusi, seyogyanya menjadi semangat diri kita untuk mengadopsi perilaku adaptif tersebut, terutama adaptasi tingkah laku yang dikenal dengan adaptasi behavioral. Adaptasi dalam situasi pandemi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk kepatuhan protokol menjadi sangat bermakna, baik bagi diri sendiri dan orang lain yang ada di sekitar kita, apalagi tenaga kesehatan yang mulai kewalahan dengan pasien yang mengalami pembludakan. Perilaku egosentris diharapkan bisa direduksi dan menjadi manusia yang move on secara dewasa. Bagaimana dengan kebutuhan hiburan seperti pada wacana di atas? Maka lagi-lagi jawabannya ada pada pilihan untuk move on melalui perilaku adaptif. Bagaimana otak manusia akhirnya diputar dengan segala inovasi yang dikemas melalui daring, seperti dengan membangun kreativitas menyajikan berbagai pilihan hiburan yang tak bosan-bosan pada situs-situs daring, mereduksi stresor dengan konten komedi misalnya, atau mendengarkan lagu yang sedang in, atau berselancar pada flash market untuk sekedar menikmati promo belanja yang ada. Tawaran berbagai macam kelas online atau webinar untuk menambah pengetahuan kita juga sedang marak dan bisa menjadi alternatif yang menjadikan kita tetap produktif. Bahkan, kelas online yang bergerak untuk menjadi support system bagi pembentukan mental health masyarakat terdengar begitu bermanfaat. Manusia dan pembicaraan manusia selalu merujuk pada kebutuhan tentang manusia itu sendiri. Maka segala yang ada untuk manusia juga berasal dari rumusan manusia yang memahami apa yang menjadi kebutuhan sesamanya. Selanjutnya kita akan melihat terjadinya perubahan perilaku. Dunia memang mengalami goncangan dan resiko ketidakpastian semakin besar. Cara menyikapi akan menjadi perhatian agar kita tetap bertahan di masa pandemi sehingga akan memunculkan perilaku dan kebiasaan baru. Belajar dan bekerja dilakukan di rumah sehingga interaksi dilakukan melalui Zoom atau platform lain. Kita tidak pernah membayangkan sehari-hari dilalui dengan interaksi secara virtual. Anak-anak melakukan belajar secara online dan mungkin mereka sudah kangen dapat bermain bersama dengan teman-temannya. Kita sekarang begitu familiar dan dipaksa untuk beradaptasi dengan rapat-rapat atau pelatihan dan juga belajar yang dilakukan melalui Zoom. Bisa jadi hal ini akan memunculkan generasi virtual. Kita memahami saat ini untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar dilakukan melalui pemesanan secara online dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus, maka transaksi-transaksi yang kita lakukan akan cenderung lebih banyak dilakukan secara online. Kita juga menjadi saksi bagaimana rumah makan, warung-warung kopi, kafe-kafe yang menawarkan kenyamanan untuk bersosialisasi sudah tidak memungkinkan lagi dijalankan. Perilaku masyarakat telah berubah dengan menjaga jarak, mengurangi kontak, dan membeli sebatas pembelian dibawa pulang, sehingga konsumsi yang dilakukan lebih mengarah ke pembelian sesuai kebutuhan sehari-hari dan kenyamanan tempat sudah tidak relevan lagi. Nah, saat ini saatnya kita beradaptasi dan tidak menyalahkan keadaan yang sedang kita alami. Demikian tadi materi tentang perilaku adaptif di masa pandemi. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua dalam menjalani masa pandemi saat ini. Semoga kita selalu semangat, selalu berdoa, semoga pandemi ini segera berlalu.
Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.